Ya, satu juz, saya ulangi, satu juz terdiri dari 20 halaman. Sementara satu halamannya itu terdiri dari 15 baris. Kalau kita hitung 15 kalikan 20 jumlahnya 300 baris. Al-Quran satu juz itu berjumlah 300 baris. Sementara dalam satu tahun berapa jumlahnya? Yaitu 360 ya, 360 hari atau sekitar itu. Artinya satu juz yang 300 hari itu bisa kita selesaikan dalam satu tahun saja. Belajar Al-Quran dan serta mengajarkanlah adalah dua hal yang sangat mulia, yang sangat baik, seperti yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang pertama adalah yang ta'allamal Quran, orang yang belajar Al-Quran, dan yang kedua adalah wa 'allamahu, orang yang mengajarkan Al-Quran. Dalam hal belajar dan mengajar Al-Quran, dikatakan oleh Rasul sebagai seseorang yang lebih baik dibandingkan dengan yang lainnya. Perlu kita ketahui bahwa belajar Al-Quran memiliki banyak keistimewaan, memiliki banyak kemuliaan, memiliki banyak fadail yang lainnya. Berikutnya adalah ketika seseorang mencoba untuk menghafal Al-Quran, maka itu adalah juga bagian dari yang mulia yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam hal kita belajar menghafal Al-Quran, Al-Quran memberikan banyak kemudahan yang sering kita tidak menyadarinya. Bahwa belajar Al-Quran, baik itu belajar membaca ataupun belajar menghafal Al-Quran, itu adalah sesuatu yang mudah sekali. Kita secara teknis bisa saya katakan, kalau kita menghafal Al-Quran satu juz, Al-Quran terdiri dari 30 juz. Sementara satu juz dalam Al-Quran itu terdiri dari 20 halaman. 20 halaman saja. Sementara dalam setiap satu halamannya itu terdiri dari 15 baris. Ya, satu juz, saya ulangi, satu juz terdiri dari 20 halaman. Sementara satu halamannya itu terdiri dari 15 baris. Kalau kita hitung 15 kalikan 20 jumlahnya 300 baris. Al-Quran satu juz itu berjumlah 300 baris. Sementara dalam satu tahun berapa jumlahnya? Yaitu 360 ya, 360 hari atau sekitar itu. Artinya satu juz yang 300 hari itu bisa kita selesaikan dalam satu tahun saja. Sehingga dengan cara yang mudah kita memakai cara menghafal Al-Quran cukup satu hari satu baris saja. Dengan kita menghafal satu hari satu baris saja, maka satu tahun, dalam jangka waktu satu tahun, kita bisa menyelesaikan satu juz Al-Quran. Kemudian cara yang kedua, secara teknis, bagi orang atau siapa saja yang tidak bisa membaca atau menghafal dengan cara yang baik, dengan cara yang banyak maksud saya, maka dengan cara kita potong ayat itu menjadi beberapa suku kalimat. Satu contoh misalkan, dalam juz 29 surat Al-Mulk, ayat 1 misalkan, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Cara menghafal satu ayat yang utuh, kalau kita hafal, kita awali dengan langsung satu ayat, kita mungkin kesusahan. Caranya kita potong dalam suku kata yang pendek-pendek. Kita mulai misalkan Tabarakalladzi,
Tabarakalladzi, kita ulangi berkali-kali. Berikutnya kita sambung. Biyadihil mulku. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Kita sambung, kita ulangi berkali-kali sampai kemudian secara sempurna. Insya Allah satu hari kita bisa menghafal Al-Quran satu baris saja. Sehingga satu tahun kita akumulasi menjadi 300 baris atau lebih, ya, 360 baris. Artinya 300 saja sudah cukup, karena dengan hanya 300 baris itu kita semuanya bisa menghafal dalam satu juz Al-Quran. Dan kemudian yang lebih penting lagi yang ketiga, tadi ya membaca, menghafal, kemudian yang ketiga kunci adalah murojaah, mengulang-ulang kembali hafalan yang sudah kita miliki. Ada beberapa cara. Cara yang pertama adalah membaca mushaf yang sudah kita hafal. Misalkan juz 29 kita sudah hafal, kita baca sambil melihat mushaf Al-Quran. Kita baca. Itu murojaah. Yang kedua, bisa dengan cara disimak oleh orang lain. Kita membaca dengan cara menghafal, ada orang lain yang menyimak, yang mendengarkan. Ini sebagai bentuk kontrol kalau kita terdapat kesalahan. Yang ketiga, mungkin ini bagi siapa saja yang sibuk, jenengan semuanya bisa murojaahnya dengan cara mendengarkan murattal. Baik itu lewat YouTube ataupun lewat apa saja yang Anda miliki. Dengarkan ya, bacakan atau setel, puter, kemudian dengarkan. Bisa berkali-kali. Nah, murojaah ini adalah tujuannya sebagai untuk menjaga hafalan yang sudah kita miliki, sehingga hafalan itu bisa kuat, terjaga, dan tidak akan hilang. Murojaah Al-Quran itu selalu kita butuhkan sebagai seseorang yang memiliki hafalan Al-Quran. Dan murojaah itu wajib sifatnya, karena sebagai bagian dari kita untuk menjaga Al-Quran. Karena bagaimanapun manusia mempunyai daya ingat yang berbeda antara orang satu dengan orang yang lainnya. Ketika kita tidak memurojaah, mengulang kembali hafalan-hafalan itu, maka bisa jadi akan hilang hafalan yang kita miliki. Berbagai cara tadi, murojaah, mengulang hafalan sudah kami sampaikan. Terus bagaimana berikutnya kalau kita sebagai seorang guru yang mengajarkan hafalan Al-Quran kepada murid kita? Kalau tadi tips 3 itu untuk kita sendiri. Nah, untuk orang lain, tipsnya adalah tidak lebih dengan sama apa yang kita lakukan. Yang pertama yaitu dengan cara kalau itu anak, jadi kita bedakan dua bagian. Yang pertama anak yang sudah bisa membaca Al-Quran, dan yang kedua anak yang belum bisa membaca Al-Quran. Bagi kita yang mengajarkan kepada mereka yang sudah bisa membaca Al-Quran, maka caranya diantaranya adalah kita bacakan ayat yang akan dibaca atau dihafalkan. Kalau tadi satu hari cukup satu ayat, maka ini pun kita bacakan terlebih dahulu. Hari ini ya, misalkan hari Senin itu, misalkan dalam pembelajaran ada 4 hari pembelajaran. Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Nah, Senin itu upayakan adalah sebagai bagian memurojaah hafalan yang sudah dimiliki. Terus kemudian setelah selesai, maka tambah ayat berikutnya. Nah, tambah ayat ini memang yang pertama kita harus tetap memberikan contoh bacaan kepada si anak tersebut. Bisa kita satu ayat, bisa 2 ayat, atau bisa 1 baris, bisa 2 baris. Bagi mereka yang sudah bisa membaca Al-Quran, kita contohkan terlebih dahulu bacaan itu, kemudian dia mengulangi atau membacakan bacaan itu di hadapan kita.
Setelah itu mereka kita kasih tugas hafalkan. Setelah beberapa saat dia menghafal, baru kita minta dia untuk setoran, ya, untuk membacakan hafalan itu kepada kita. Nah, bagi anak-anak yang sudah bisa membaca Al-Quran, itu kita bisa dengan memberikan tugas di rumah. Kalau satu hari bisa satu baris, maka anak yang sudah bisa membaca Al-Quran tadi itu satu harinya bisa lebih. Karena setelah anak itu mau selesai, mau pulang gitu ya, misalkan dia tinggal di rumah mau pulang, sudah selesai pembelajarannya, kita bacakan ayat yang harus dihafalkan di rumah. Maka kuncinya adalah satu hari, satu baris. Maka PR hari ini yang harus dihafalkan di rumah tetap satu hari, satu baris. Kita bacakan, dia tirukan bacaan hafalannya, disuruh menghafal di rumah. Besok dia datang, sekali lagi diulangi dari murojaah hafalan-hafalan yang sudah dimiliki, kemudian PR yang kita berikan di rumah, kita minta untuk disetorkan. Kemudian di tempat itu juga kita tambah satu baris lagi untuk menghafalkannya. Sehingga bagi mereka anak-anak yang sudah bisa membaca Al-Quran, targetnya bisa satu hari lebih dari satu baris. Bisa dua baris, bisa tiga baris. Sehingga satu tahun paling tidak bisa minimal 2 juz. Kemudian yang kedua, bagi mereka anak-anak yang belum bisa membaca Al-Quran, mungkin masih kalau di Umi jilid 1, 2, 3, apakah bisa? Bisa. Ya, cara mengajarkan hafalan kepada anak-anak yang belum bisa baca Al-Quran itu harus kita tuntun dengan cara kita pecah ayat itu, kalimatnya itu dalam pecahan yang paling pendek. Itu untuk memudahkan mereka. Misalkan tadi ya, Tabarakalladzi, kita ulangi sambil dia melihat Al-Quran atau tidak melihat Al-Quran. Kita ulangi, dia mendengarkan aja. Sudah tabarakalladzi, kita ulangi paling tidak 5 kali, kita cek sudah betul apa belum bacaannya. Tabarakalladzi, kita tambahi biyadihil mulku 5 kali. Kita tirukan, kita baca bersama-sama. Setelah itu kita cek bacaannya betul, oh sudah betul. Kita sambung dari yang depan dengan yang kedua. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Terus kita ulang 5 kali, 10 kali. Kita cek lagi bacaannya sampai terakhir. Kuncinya adalah dibacakan dengan pecahan-pecahan, dipotong-dipotong. Kemudian kunci yang kedua adalah bacakan atau dengarkan bacaannya agar tidak keliru, karena mereka belum bisa membaca Al-Quran. Mereka hanya mendengar dari bacaan yang kita ucapkan. Bisa jadi apa yang dia dengar itu tidak sesuai dengan apa yang kita bacakan atau kita ucapkan. Nah, sampai satu baris selesai, paling tidak satu hari itu 20 kali dia baca terus. Insya Allah itu selesai. Besoknya lagi kita ulangi dari hafalan yang sudah dia miliki, yang sudah dia punyai, sambil dengan ayat atau baris yang terakhir kemarin. Insya Allah ini adalah sangat mudah sekali. Karena Al-Quran memberikan garansi, memberikan jaminan, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Nah, Allah itu sudah memberikan kemudahan bagi kita untuk belajar Al-Quran.